Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, puluhan rumah di Pasar Yotefa terbakar. Perahu cepat terbalik dihantam ombak setinggi 3 meter. Hampir 5 bulan pilot Susi Air belum ditemukan. Polisi klaim masih berusaha mencari lokasi terkini. Puluhan rumah di kompleks belakang Pasar Yotefa, Kota Jayapura, Sabtu lalu sekitar pukul 12 siang terbakar. Api begitu cepat membakar, merambat dan menghanguskan puluhan rumah yang terbuat dari kayu. Polisi dan warga bergotong royong memadamkan api, namun api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang mengalami korsleting listrik. Tidak berapa lama kemudian, 4 mobil pemadam kebakaran dan mobil meriam air milik Polda Papua datang, akhirnya api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun puluhan warga meratapi nasib karena tempat tinggal mereka ludes terbakar. Kami sudah melakukan sinergitas dengan berbagai pihak sehingga api dapat dipadamkan. Api berasal menurut saksi mata yang merupakan RT setempat menyatakan bahwa api berasal dari rumah kos-kos di lantai 2. Lantai 1 terdiri dari 2 kamar dan lantai 2 terdiri dari 4 kamar. Adapun rumah yang terbakar 10 rumah yang terbakar, di mana dari 10 rumah itu pemiliknya ada 9 orang. Terkait dengan jumlah kerugian masih dalam penyelidikan, termasuk juga dengan kami belum mengecek apakah ada korban jiwa atau tidak. Nanti akan kami proses lagi setelah kami melakukan pemadaman dan melakukan pembahasan secara total. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Dibantu warga, tim SAR Timika akhirnya menemukan speedboat dalam kondisi terbalik di perairan Pasir Hitam, Kabupaten Asmat. Sedangkan korban bernama Bainudin ditemukan selamat dan langsung dievakuasi ke Timika. Tim SAR Timika sebelumnya mencari perahu cepat yang ditumpangi Bainudin pada Kamis lalu. Keluarga korban yang cemas mendatangi tim SAR di Pos Asmat. Menurut mereka, speedboat bertolak Kamis pekan lalu dari Timika menuju Kabupaten Asmat. Namun hingga Sabtu malam perahu tersebut belum juga tiba. Pada tanggal 15 Juni 2023 bertolak dari Timika tujuan Asmat. Dan pada pukul 11.00 local time, tanggal 17, setelah menerima informasi kami langsung aksi dan melakukan penyisiran dengan unsur SAR gabungan dan salah satu yang ikut dalam pencarian yaitu keluarga korban. Penyisiran dilakukan dari Asmat menuju perairan antara Asmat Timika, yaitu berada di perairan Pulau 3 hingga ke Pasir Hitam. Pencarian dalam penyisiran itu mendapat informasi bahwa ada satu kapal yang berlayar dari Asmat tujuan Timika berhasil menemukan saudara kita yang atas nama Bainudin yang diinformasikan hilang, dievakuasi menuju Timika. Hingga Juni tahun ini, kantor SAR Timika telah menangani 4 kasus kecelakaan laut. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan 10 korban lainnya selamat. Kepala Operasi SAR Timika, Charles Batlayeri, mengatakan sulitnya menyelamatkan korban karena kendala medan dan cuaca di perairan Mimika. Ada satu kecelakaan di perairan Kaimana, kemudian satu di daerah Amar, kemudian satu di daerah Asmat, sama satu di Kampung Samapro di daerah Timika. Kalau pesan dari kami Basarnas Timika kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di perairan untuk memperhatikan cuaca, dan juga ada peringatan dari BMKG. Jadi jika peringatan dari BMKG, gelombang ataupun angin yang memang sudah diperingatkan untuk tidak melaksanakan kegiatan atau aktivitas di
laut atau di perairan untuk sementara ditunda atau menunggu sampai cuaca membaik kemudian baru melakukan aktivitas. Kendala yang pertama adalah cuaca, yang kedua di sekitar perairan para masyarakat ini biasanya mereka tidak menggunakan alat apung atau life jacket. Tim SAR Timika menghimbau warga agar berhati-hati saat beraktivitas di laut, khususnya nelayan karena curah hujan dan gelombang laut di perairan Timika masih tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Hampir 5 bulan, kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya menyandera Kapten Philip Mark Mertens. Berbagai upaya telah dilakukan TNI Polri mencari dan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, namun hingga kini belum berhasil. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan Polda Papua bekerja sama dengan Satgas Operasi Damai Kartens dan TNI terus mencari pilot Susi Air itu. Bahkan tim negosiasi yang melibatkan tokoh agama dan adat sudah berulang kali diutus oleh Pemkab, namun tidak membuahkan hasil. Kapolda mengancam akan menindak tegas warga atau pemerintah kabupaten yang terlibat membantu keuangan kelompok kriminal bersenjata. Mencermati bagaimana pola penanganan yang harus kita lakukan dengan baik, teliti, tepat, dan tentunya tegas dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum itu. Nah, tentunya ini nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang terlibat dalam Damai Kartens dan juga nanti dari unsur TNI untuk membantu secara bersama-sama kita melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatannya dan mudah-mudahan nanti juga di sisi lain untuk penyelamatan daripada Sandra itu sendiri. Negosiasi yang kita sudah mengambil langkah mulai dari tahap awal sampai dengan terakhir saya bertemu dengan unsur Gerejani, dari unsur Gerejani. Ini kita memang sudah pada fokus pada kita memberikan peluang untuk semua pihak, mau tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga untuk bernegosiasi dengan kelompok di dalam, yaitu kelompoknya si Egi. Kita berharap Egi dengan nanti semua bisa berkoordinasi, bisa melakukan pendekatan-pendekatan budaya maupun pendekatan kekeluargaan, dia bisa mengembalikan pilot yang diamankan. Kelompok bersenjata menyandera pilot Susi Air sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Selain menyandera pilot, KKB juga membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan pilot Philip. Dari Duga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Bupati Tambrau Engelbertus Kocu bersama Forkopimda mengunjungi kampung Bamus Bama, distrik Bamus Bama, yang sebelumnya kisruh akibat penangkapan sejumlah aktivis Papua Merdeka, KNPB. Bupati bertemu langsung dengan warga dan meminta warga beraktivitas seperti biasa. Sejauh ini situasi di kampung Bamus Bama aman. Warga sudah beraktivitas seperti biasa dan menyatakan menolak kehadiran KNPB di kampung mereka. Kebanyakan itu dana desa ini kan dalam penggunaan ini kan banyak yang tidak benar. Ya bukan saja di sini, saya pikir di tempat lain juga tidak semata di Papua ini. Ya memang Bapak Presiden sudah memberikan kemudahan bahwa dana desa ini digunakan dengan baik, tapi banyak oknum-oknum kepala kampung yang kadang oknum ya, saya tidak bicara semua kepala kampung. Oknum yang kadang menggunakan dana desa untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bagus. Ya seperti tadi juga saya kasih ketegasan. Yang sampai dana kampung ini digunakan macam-macam. Misalnya gerakan separatis semua ini kan bisa bertahan di hutan karena apa begitu? Pasti masih punya uang. Kalau tidak dana desa berarti ada orang yang bermain, ada yang mendukung. Tidak berjalan. Kalau tidak dia mau makan apa di hutan apalagi di tambang. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya saya sampaikan itu. Dan juga kita hati-hati dengan proposal tadi saya sampaikan juga. Nanti itu daerah-daerah yang kita sudah titik rawan kita akan verifikasi. Saya sudah sampaikan ke tadi. Tidak ada lagi kita dispor. Pak Kadis juga begitu. Bantuan-bantuan yang masyarakat kita turun verifikasi, cek ini benar tidak bikin apa. Jangan sampai dia proposal misalnya kita bantu 25 juta 30, 10 saya pakai yang lain dia pakai ke lain. Kita verifikasi. Cara pelantikan KNPB di hari Jumat itu tidak benar, dan itu tidak dilakukan oleh masyarakat dan juga pemuda di distrik Bamus Bama. Hanya 1-2 oknum yang
datang ke Bamus Bama dan inisiatif dan memprovokator pemuda masyarakat yang ada di Bamus Bama, akhirnya mereka ikut terlibat. Tetapi saya secara pribadi dan juga sebagai sekretaris Slema, saya menyampaikan bahwa kami di wilayah hukum adat suku Abun, Kabupaten Tambrau dan masyarakat suku besar Abun, kami sama sekali tidak tahu. Dan kami tetap menjaga keamanan, ketertiban, sehingga daerah kita ini tetap kondusif. Engelbertus Kocu meminta warga tetap waspada kemungkinan penyusupan yang dilakukan para aktivis. Ia juga mengajak warga Bamus Bama mengawal penyaluran dana desa dan bantuan pemerintah agar tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan KKB. Sebelumnya, warga di kampung Bamus Bama resah karena ancaman teror terhadap 14 tenaga kesehatan pasca penangkapan para aktivis KNPB. 9 Juni lalu, polisi meringkus 19 aktivis KNPB karena mereka mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat. 3 di antara mereka telah ditetapkan menjadi tersangka makar. Kendati situasi di kampung Bamus Bama sudah aman, tentara dan polisi tetap berjaga-jaga dan berpatroli di lokasi. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya.